waktu hening sejenak untuk kita meneduhkan diri, juga mengarahkan hati dan pikiran kita semata-mata hanya pada Yesus Kristus Tuhan kita. Di dunia gelap, nyalakanlah api yang tak padam lagi, tak padam lagi. Di dunia gelap, nyalakanlah api yang tak padam lagi, tak padam lagi. Di dunia gelap, nyalakanlah api yang tak padam lagi, tak padam lagi. Di dunia gelap, nyalakanlah api yang tak padam lagi, tak padam lagi. Di dunia gelap, nyalakanlah api yang tak padam lagi, tak padam lagi. Di dunia gelap, nyalakanlah api yang tak padam lagi, tak padam lagi. Di dunia gelap, nyalakanlah api yang tak padam lagi, tak padam lagi. Di dunia gelap, nyalakanlah api yang tak padam lagi, tak padam lagi. Di dunia gelap, nyalakanlah api yang tak padam lagi, tak padam lagi. Di dunia gelap, nyalakanlah api yang tak padam lagi, tak padam lagi. Di dunia gelap, nyalakanlah api yang tak padam lagi, tak padam lagi. Di dunia gelap, nyalakanlah api yang tak padam lagi, tak padam lagi. Di dunia gelap, nyalakanlah api yang tak padam lagi, tak padam lagi. Di dunia gelap, nyalakanlah api yang tak padam lagi, tak padam lagi. Di dunia
kasih-Nya. Tuhanlah cinta, janganlah takut. Tuhanlah cinta, hiduplah bagi cinta kasih-Nya. Tuhanlah cinta, janganlah takut. Tuhanlah cinta, hiduplah bagi cinta kasih-Nya. Tuhanlah cinta, janganlah takut. Tuhanlah cinta, hiduplah bagi cinta kasih-Nya. Tuhanlah cinta, janganlah takut. Tuhanlah cinta, hiduplah bagi cinta kasih-Nya. Tuhanlah cinta, janganlah takut. Tuhanlah cinta, hiduplah bagi cinta kasih-Nya. Tuhanlah cinta, janganlah takut. Tuhanlah cinta, hiduplah bagi cinta kasih-Nya. Tuhanlah cinta, janganlah takut. Hidup menurut Roh. Sebelum alam semesta terjadi, Roh Allah sudah ada lebih dulu. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya, dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Kejadian 1 ayat 2. Roh Allah sudah ada mendahului semuanya. Roh Allah berada di depan sebelum yang lain tercipta. Roh Allah itu aktif, membentuk dari yang tidak beraturan, kosong dan gelap. Hidup menurut Roh Allah bukan berarti hidup melewati hal-hal yang mistis. Bukan berarti hidup dipimpin tanpa tahu siapa yang memimpin. Sebab ini bukan sembarangan roh, tapi Roh Allah. Hidup menurut Roh Allah bukan berarti hidup dipimpin tanpa arah dan tujuan. Dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 6, dikatakan mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Saudara, Paulus dan Silas
berkehendak pergi ke Asia, tapi Roh Kudus, yaitu Roh Allah, mencegah mereka. Paulus dan Silas kemudian mencoba masuk ke Bitinia, tapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Siapakah Roh Kudus dan Roh Yesus itu? Itulah Roh Allah yang sudah ada sebelum alam semesta diciptakan. Bagaimana hidup menurut Roh Allah? Percaya bahwa Roh Allah itu juga ada di dalam hidup kita. Tuhan Yesus berkata, penolong yang lain itu, yaitu Roh kebenaran, yang menyertai kamu dan diam di dalam kamu. Yohanes 14 ayat 17. Bagaimana hidup menurut Roh Allah? Tidak menentang apa yang Allah kehendaki untuk kita lakukan. Paulus dan Silas dalam perjalanan penginjilan jelas-jelas dipimpin Roh Kudus dan mereka mengikuti apa kata Roh Kudus itu. Roh Kudus mencegah mereka ke Asia. Roh Kudus tidak mengizinkan mereka ke Bitinia. Hidup menurut Roh Allah berarti memiliki kepekaan roh untuk menangkap apa yang menjadi kehendak Allah. Kepekaan roh bisa dibangun melalui hidup dekat dengan Allah dan tidak salah memahami Roh Kudus. Kalau manusia berkomunikasi memakai bahasa tubuh, maka Allah memakai cara yang kreatif untuk memungkinkan kita memahami dan menuruti kehendaknya. Proses hidup menurut Roh Allah lebih sulit daripada melihat hasil akhir munculnya buah roh dalam hidup kita. Buah roh dihasilkan ketika manusia sudah merasakan hidup menurut roh, dipimpin, disertai, diberkati dalam hidupnya. Menurut roh, bagaikan pohon yang dipupuk dan tumbuh subur sehingga menghasilkan buah yang lebat. Hidup menurut Roh Kudus akan menghasilkan yang pertama, hidup yang teratur. Karena sesuai dengan aturan Tuhan, bumi belum berbentuk, tapi oleh karena Roh Allah, maka terjadilah keteraturan seperti sekarang ini. Yang kedua, hidup menurut Roh Kudus akan menghasilkan hidup yang diisi oleh banyak hal. Hidup yang tidak lagi kosong. Kita akan diisi oleh banyak hal yang tidak bisa kita bayangkan sebelumnya. Adakah kita sudah berubah menjadi orang yang dipenuhi kasih, sukacita setelah benar-benar mengenal dan percaya kepada Tuhan Yesus? Yang ketiga, hidup gelap akan diubah menjadi terang. Saudara, jangan biarkan perjalanan kita di dunia ini terus berada dalam kegelapan. Hidup menurut Roh Kudus, maka hal-hal yang baru akan datang mendahului hidup saudara. Tuhan memberkati kita. Amin. Tuhan Yesus
Yesus Kristus, Roh sumber cinta kasih, terangilah kami, terangilah kami. Roh Tuhan Yesus Kristus, Roh sumber cinta kasih, terangilah kami, terangilah kami. Roh Tuhan Yesus Kristus, Roh sumber cinta kasih, terangilah kami, terangilah kami. Roh Tuhan Yesus Kristus, Roh sumber cinta kasih, terangilah kami, terangilah kami. Marilah kita berdoa. Ya Bapa, ampunilah kami. Karena dalam hidup keseharian kami sering membiarkan diri kami bergerak dan bertindak menurut keinginan daging kami. Biarkan pada hari ini, saat ini, kami datang kepadamu dan bertobat hingga kami setelah ini dapat terus hidup, dikuasai sepenuhnya dan dipimpin oleh Roh Tuhan saja. Hingga apa yang Kau kehendaki, juga kami kehendaki. Ya Tuhan, inilah doa kami. Roh Tuhan Yesus Kristus, Roh sumber cinta kasih, terangilah kami, terangilah kami. Bapa, kami bersyukur untuk setiap pengalaman susah, senang yang boleh kami alami hingga saat ini. Terima kasih untuk tubuh yang boleh merasakan letih ketika bekerja. Terima kasih untuk pikiran dan perasaan yang boleh terkuras kala kami berjuang. Terima kasih karena selepas itu semua kami juga boleh menemukan kelegaan bersama dengan Engkau. Mampukan kami untuk terus berkarya, menjalin relasi yang penuh kasih, dan melayani Tuhan di setiap waktu yang Tuhan berikan kepada kami. Ya Tuhan, inilah doa kami. Roh Tuhan Yesus Kristus, Roh sumber cinta kasih, terangilah kami, terangilah kami. Kami berdoa ya Bapa bagi mereka yang sedang membangun kembali harapan akan masa depan yang sebelumnya sempat kandas. Kami tahu ini bukan perkara yang mudah. Ada begitu banyak hal yang harus dikerjakan dan digumulkan. Tetapi dengan iman yang bertaut pada Tuhan, kami yakin mereka pun akan mampu bangkit kembali dari keterpurukan. Ingatkan kami jika kami mengenal salah satu dari mereka. Kami pun perlu hadir, memberi diri sebagai sahabat seperjalanan dalam ziarah kehidupan ini. Ya Tuhan, inilah doa kami. Roh Tuhan Yesus Kristus, Roh sumber cinta kasih, terangilah kami, terangilah kami. Dengarlah ya Tuhan doa kami ini.
Kuasailah diri kami, ubahkan kami, dan kami kembali memohon agar kehendak-Mu saja yang terjadi. Dan kami naikkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Roh Tuhan Yesus Kristus, Roh sumber cinta kasih, terangilah kami, terangilah kami. Roh Tuhan Yesus Kristus, Roh sumber cinta kasih, terangilah kami, terangilah kami. Roh Tuhan Yesus Kristus, Roh sumber cinta kasih, terangilah kami, terangilah kami. Kini kita kembali melanjutkan kehidupan kita di tempat masing-masing. Jalani bersama Tuhan dan di dalam Roh-Nya yang menaungi kita, supaya kehidupan ini tidak berakhir dalam kefanaan, tetapi terus berlangsung pada kekekalan. Kerajaan Allah penuh damai, hadir dalam kuasa Roh-Mu. Tuhan, jadikan kami pintu kerajaan-Mu. Kerajaan Allah penuh damai, hadir dalam kuasa Roh-Mu. Tuhan, jadikan kami pintu kerajaan-Mu. Kerajaan Allah penuh damai, hadir dalam kuasa Roh-Mu. Tuhan, jadikan kami pintu kerajaan-Mu. Kerajaan Allah penuh damai, hadir dalam kuasa Roh-Mu. Tuhan, jadikan kami